Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau pagi-pagi minggu ini kita ngeteh atau ngopi. Tapi hari ini saya akan membicarakan minuman lain. Minuman lain yang diproduksi dari eh, sumber daya lokal yang ada di Jambi. Kita lihat di sini ada 3 gelas, karena memang nanti kita akan memperkenalkan banyak sekali produk Jambi itu. Saya kebetulan anggota Dewan Rempah untuk Provinsi Jambi, jadi salah satunya kita memang harus mempromosikan rempah Jambi sebagai satu kekayaan yang berlimpah, yang nilai jualnya miliaran rupiah. Namun kita belum menggarap dengan serius. Kalau kita lihat, memang kita punya potensi sumber daya alam, dan pembangunan berbasis sumber daya alam ini sudah lama. Kita mulai mengembangkan tentang bagaimana mengeksploitir alam, misalnya kita menebang kayunya, menjual baloknya, segala macam. Kemudian kita mulai melakukan penanaman, misalnya tanaman perkebunan, segala macam, sehingga kita akhirnya mengembangkan ekonomi Indonesia itu berbasis komoditi. Padahal sumber daya yang tersedia itu bukan hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya budaya dan sumber daya intelektual. Nah, yang ketiga ini sumber daya yang tidak habis dipakai kapanpun dan pada segala zaman. Ini jangan dilupakan. Nah, Indonesia sekarang tidak bisa hanya mengandalkan komoditi sebagai sumber pembangunan kita. Tapi iya, kita memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Namun kita tahu, walaupun kita punya potensi sumber daya alam yang tinggi, sumber daya manusia yang cukup, sumber daya, kita tahu kita punya pulau itu sampai 17.000 pulau, sumber daya budaya kita punya. Tapi apakah semua sumber daya tadi yang kaya itu berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju hari ini? Ternyata kan belum. Kira-kira mengapa? Ya karena belum ditransfer sumber daya tadi menjadi produk. Sedangkan yang diperjualbelikan, yang menimbulkan efek pada sistem pembangunan kita dalam efek ekonomi itu apabila kita sudah melakukan pengolahan produk sehingga dia menjadi sebuah produk. Jadi produknya bukan lagi produk alami, gelondongan, tapi merupakan produk alam yang sudah diberikan sumber daya intelektual dan budaya yang tinggi. Saya memperkenalkan ada beberapa yang sudah kami buat di Jambi, yang dibuat oleh workshop. Kebetulan workshop Tekno Martino ini adalah sebuah workshop inovasi di Jambi yang saya dirikan tahun 96 sampai hari ini terus berjalan, dan saya hanya sebagai tenaga ahli inovasi di dalam workshop ini. Ini adalah workshop inovasi di Jambi. Kita sudah masukkan sudah men-searching ada beberapa sumber daya yang tersedia di Jambi, dan kemudian kita berupaya memberikan ide-ide kreatif di dalamnya, kemudian kita mengubahnya jadi produk. Ini salah satu contoh produk kita adalah TID. TID ini terdiri atas 5 rempah utama Jambi, yaitu kita lihat di sini jeruk nipis. Kita kaya dengan jeruk nipis, dan ini adalah jeruk nipis yang sudah diolah sehingga menjadi koin jeruk nipis yang bisa diperdagangkan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu sampai setahun apabila kita dengan baik memperdagangkannya. Kemudian di sini juga ada jahe, ada kunyit, ada kayu sepang, ada kulit manis yang merupakan yang sudah terkenal di dunia ya. Nah, kemudian kita olah dengan menggunakan teknologi yang baru, yaitu menggunakan metode sanggai. Mesinnya dibuat di Jambi. Dengan teknik seperti ini kita mengolahnya tidak menggunakan panas. Kita tidak mengeringkan menggunakan oven. Kita mengeringkan dalam kondisi dingin sehingga senyawa-senyawa pentingnya itu tidak berubah. Kita lihat walaupun ini sudah sangat kering, kerontang, tapi kita bisa lihat bahwa masih hijau
seperti aslinya dan warnanya masih kuning. Dan ini sangat kering sekali, sangat ringan. Ya istilahnya hanya tinggal 5-10% dari berat segatnya. Dan kita bisa melakukannya dengan teknologi Sangga itu dengan biaya yang jauh sangat murah dibandingkan dengan teknologi lain yang tersedia. Dan ini kita kemas pakai aluminium foil, kita jamin bahwa kebersihannya sudah luar biasa karena kita melakukan langkah-langkah yang higienis dalam membuatnya. Misalnya walaupun kita menggunakan kayu manis itu sudah diperdagangkan begitu saja, tapi kita cuci kembali karena kita akan menghilangkan spora-spora atau toksin-toksin yang ada di permukaan waktu dia dijemur, dan kemudian kita keringkan kembali. Nah, di sini ada teh kunyit. Kunyit ini kan atau dikenal dengan sebutan turmeric. Nah, turmeric ini sangat terkenal di dunia karena dia bisa membersihkan pembuluh darah, mengurangi masalah jerawat pada anak-anak remaja. Dan ini disuguhkan dengan sangat sederhana. Ini satu bungkus ini ada satu tea bag yang isinya turmeric sekitar 2-3 gram, asli tidak ada tambahan apapun. Kemudian kita beri gula batu yang sehat dan diberikan selasi, sehingga kita minumnya itu lumayan enak untuk minum pagi kita. Ini minuman Sepang atau yang dikenal dengan kalau di Jawa itu dia sudah disuguhkan di hotel-hotel kalau kita ada sebagai minuman penyambut tamu. Nah, ini kita buat. Ini lengkap nih dengan selasi dan gula batunya, warnanya pink minumannya nanti. Pink ini adalah senyawa brazilin yang ada pada kayu Sepang yang disebut antibakteri. Sehingga ini cocok nih misalnya kalau kita agak batuk-batuk, ada masalah dalam pencernaan kita. Kemudian ada teh kawa. Tentu teh kawa ini ada isinya 4 tea bag, ya. Terbuat dari daun kopi yang dikeringkan di atas tungku. Memang rasanya unik, enak. Dia mirip seperti teh yang dikenal dengan kopi kawa, ya orang bilang, atau teh kawa. Nah, ini minuman yang secara sejarah zaman penjajahan memang para petani tidak diperbolehkan menyeduh kopi, buah kopi, karena itu milik penjajah. Ya akhirnya kita minum menggunakan daun kopi. Tapi lama-kelamaan kita tahu bahwa senyawa yang dikandung oleh daun kopi itu senyawa fenolnya banyak dan menyehatkan. Dan sekarang kita angkat kembali minuman tradisi ini dalam bentuk yang lebih modern. Ini lebih unik. Kopi jeruk. Jadi Provinsi Jambi itu punya satu di gunung, jeruk garga, sangat manis sekali dan banyak ditanam oleh petani, bahkan sekarang berlimpah, ya, karena hampir petani besar-besaran menanam jeruk garga. Kemudian kita punya daerah pantai, daerah Batara, itu saya ikut membina kopi di sana, yaitu kopi Liberica, kopi yang ditanam di lahan gambut pantai, dan itu unik sekali karena hanya diperdagangkan sekitar 5% di dunia dan dia harganya sangat mahal. Nah, saya punya ide bagaimana kalau di kopi Liberica tadi yang begitu kuat aromanya digabungkan dengan jeruk garga yang biasanya kita kan kalau minum kopi itu badan kita menjadi seperti garing, ya, atau kering gitu, ya. Dengan ditambah vitamin C mungkin lebih enak. Oh, ternyata memang sangat enak. Nanti kita lihat ini kopinya, jadi jeruk itu saya tepungkan, kemudian saya campur dengan kopi. Dan ini pure murni. Ini yang sudah lama sangat dikenal, teh kelor daun ajaib, ya, miracle leaf. Ini sangat kaya dengan asam amino. Ini bagus untuk menambah vitalitas kita dalam berkehidupan sehari-hari. Orang pekerja keras segala macam. Nah, ini sangat unik. Saya sebut teh mint. Tapi sebenarnya kita bisa buat jadi teh Madinah, disebut dengan teh Madinah. Karena di Madinah itu sangat terkenal minum teh mint dengan susu. Enak sekali, rasa Thai tea. Ya, oke.
Nah, kita punya teh kayu aro. Jadi teh kayu aro ini brandnya itu sudah terkenal ke dunia, tingkat dunia itu dari zaman penjajahan dahulu. Nah, itu dicampur dengan kami membudidayakan mint, kemudian kami buatkan tepung mint dan kita buat teh mint. Ini dengan rasa yang semriwing gitu ya. Kemudian ini nih agak unik ini, teh terung pirus atau terung Belanda. Kita punya satu kabupaten di Kerinci dan Merangin itu yang cocok sekali kita kalau kita menanam terung pirus atau terung Belanda ini. Agak asam-asam manis. Nah, ini enak untuk teh karena dia mengandung vitamin C yang luar biasa bagus. Kemudian dia bisa meningkatkan hemoglobin kita. Jadi untuk orang yang kekurangan darah itu lebih bagus minum teh ini. Kemudian satu lagi, ini dari Marangin. Jadi daerah pergunungan salah satu penghasil kopi robusta kita itu adalah Marangin. Dia memiliki hutannya itu memiliki satu keunggulan, yaitu dia memiliki kecombrang dengan aroma yang sangat wangi, warnanya pink. Saya sudah mencoba membuat dari berbagai macam kecombrang, berasal dari ada dataran menengah seperti dan dataran rendah ada kecombrang juga. Tapi rasa wanginya itu lebih tinggi yang dari Marangin. Saya bekerja sama dengan SMK di sana untuk memperolehnya dan kemudian kami bikin jadi teh. Yang hebatnya ternyata di dalam kecombrang itu terdapat senyawa yang bisa mengurangi munculnya kanker payudara. Ini saya ambil dari jurnal Phytopharmaka dari luar. Ternyata dari kecombrang ini bagus untuk diminum. Selain rasanya agak asam gitu ya, juga bisa mengurangi ternyata kanker. Nah, kemudian ini yang kalau musim hujan, jahe. Ini murni. Teh saya hanya buat 100% jahe, tehnya ini ada sasetnya, ada 4 saset. Kalau kita ingin misalnya rindu deh minum apa yang untuk malam-malam sekutan. Nah, kita bisa campur susu. Atau kopinya kayaknya nih kalau hujannya enak pakai jahe sedikit. Kita bisa masukkan ini juga. Nah, ini kan sudah bisa jadi minuman keseharian kita. Ada yang luar biasa lagi yang disebut dengan serai, lemongrass bahasa luar negerinya. Kalau Pak Zaidul Akbar tuh hampir dari beberapa minuman yang disarankan beliau tuh ada serainya. Nah, serai ini senyawa pentingnya itu bisa dipakai untuk membuat badan lebih sehat. Hari ini saya coba menyuguhkan beberapa saja untuk memperkenalkan kepada kita potensi rempah Jambi ini. Saya ambil 3 saja lah, karena saya memang lagi rindu minum teh IB. Sekarang kita lihat teknik menyuguhnya. Kita membutuhkan air panas, ya. Kemudian tehnya. Kita bisa juga teh IB ini meminumnya dengan membuat teh manis dahulu, baru kita masukkan. Itu lebih segar. Kita coba buka. Saya akan perlihatkan apa ya yang isinya ya. Kita lihat di dalamnya ya, ini ada jeruk, potongan jahe bersih karena kita membuat secara higienis. Kemudian juga di sini ada cincangan dari kayu sepang, kulit manis, ya, dan kemudian kunyit. Dan ini memang dibuat takarannya tersendiri supaya kita lebih sehat. Nah, ini kita bisa tambahkan gula batu kalau kita ingin sedikit agak enak, ya, gula batu. Memang agak jarang karena orang boleh gula batu di pasar itu agak sulit, kecuali di tempat penjualan rempah-rempah. Nah, kita tinggal seduh aja pakai air panas mendidih.
seduh. Kemudian kita aduk. Nanti warnanya lebih cenderung kekuning-kuningan. Karena perpaduan antara warna merah kayu sepang dan jeruk nipis. Nah, ini kita tunggu sampai dia dingin. Jadi kita bisa lihat, biar bisa lihat di sini betapa segarnya, ya. Nih, kesegaran TID itu bisa terlihat. Oke, jadi di situ tercampurlah semua potensi obat yang ada, ya. Kemudian misalnya saya bikin lagi yang dari kunyit. Mungkin nanti ini ibu yang meminum, ya. Yang untuk ibu bagus nih. Nah, kita lihat di sini dia sudah berupa tea bag. Kemudian kita tinggal seduh. Tinggal sedikit gula batu, atau kita beri sedikit selasi. Nah, ini kita juga seduh pakai air panas. Nah, kalau menggunakan tea bag ini kita harus menekan, ya, tea bagnya dengan punggung sendok sehingga nanti airnya masuk dan diperas keluar sehingga warna cairan menjadi kuning oleh warna turmeric ini. Nah, ini bisa melancarkan peredaran darah, mengurangi dampak kolesterol, ya. Kemudian untuk yang mengalami masalah pencernaan ini bisa digunakan untuk penyembuhan pencernaan, dan juga bisa dipakai, ya, untuk orang yang berpenyakit gula. Nah, warnanya kuning, minumannya warnanya kuning, dan ini sedap sekali apalagi kalau diminum pakai es. Tapi dilarang pakai es bagi yang tidak bisa minum es. Tapi untuk anak muda sih oke-oke aja. Nah, ini yang berikutnya adalah minuman sepang. Ini agak pink warnanya. Ini dari ada tea bag berisi tepung kayu sepang. Kemudian kita lihat ada gula batu dan selasinya. Dan takarannya ini sudah dibikin seperti secara tradisi, bagaimana orang-orang di kampung itu membuatnya. Nah, kemudian ini juga kita seduh pakai air panas, ya. Kita seduh pakai air panas. Di waktu kita menyeduh, muncul keajaibannya, warnanya menjadi pink minumannya. Nah, agar semua senyawanya dikeluarkan, kita coba juga tekan-tekan tea bagnya pakai punggung sendok kita. Nah, di sini kita sudah punya 3, ya. Saya akan coba memperlihatkan 3 macamnya ini. Yang pertama ini disebut dengan teh kayu sepang. Lihat warnanya pink, seger sekali. Ini kunyit, dan ini TID. Nah, ini bukan minuman kaleng-kaleng karena sudah teruji secara berabad-abad. Dari beberapa keturunan dari nenek moyang kita itu sudah membuktikan bahwa, dan secara ilmiah juga sudah terbukti bahwa dia memiliki memang khasiat-khasiat yang bisa membuat badan kita lebih sehat. Nah, kalau sudah disuguhkan dengan seperti ini di kafe-kafe, ya, di depan rumah-rumah orang minum
minum tiap pagi, sore, pada saat libur minggu seperti hari ini, bisa jadi Indonesia itu sehat. Jadi salam rempah dari Jambi. Kalau Anda berminat, kami hubungi itu Workshop Tenno Martino. Anda bisa lihat di Google Map, cari, dan di situ ada alamat, ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Dan juga saya memiliki Facebook dan Instagram atas nama Dede Martino. Bisa langsung ke sana, nanti kita bisa berkomunikasi. Dan kami memang sudah menjual, seperti TID ini sudah ada di Shopee, tapi harganya memang agak lebih tinggi sedikit ya daripada kalau kita di daerah beli di sini. Dan memang orang memesannya ada yang 100 bungkus sekali pesan segala macam, karena dia murah meriah ini diperjualbelikan, bukan barang mahal, karena memang kita pemilik dari sumber dayanya, dan kemudian kita membuat dengan teknologi yang lumayan sudah kita modifikasi sehingga adaptif terhadap daerah tropis, sehingga biaya juga lebih murah. Nah, tinggal dibisniskan. Nah, kami memang ada rencana di Telana yang akan membuat namanya warung TIB. Di sana bisa diperoleh nih yang tadi macam-macam itu. Bahkan kami ingin menambah dari teh bidara, nanti yang untuk COVID ini daun, saya sampai lupa ya, jadi itu tanaman hutan ya, diperkenalkan oleh Pak Gubernur kami. Nah, sumber daya ini ada di desa. Ya, waktu kita menggali ini, mengubah jadi produk, terangkat ekonomi desa. Petani-petani akan suka sekali, karena tidak begitu sulit dalam menanamnya. Dan banyak sekali yang jadi masalah, misalnya jahe, kunyit itu, fluktuasi harga di pasar. Kalau dia masuk pasar segar itu ada di pasar tradisional kita, mereka terhadap harga itu sangat rentan, karena mudah sekali dipermainkan. Tapi kalau kita olah menjadi nilai tambah yang lebih tinggi, insya Allah ini bisa diekspor, ya kan? Oke, salam rempah. Mudah-mudahan rempah Indonesia akan jaya.